Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di sini Tamaguchi dan kita berada di Melek Sejarah tentunya, dan kita bakal bawain tajuk apa ujar guru tadi? Apa? Ujar guru. Nah, kenapa ujar guru? Kalau mungkin kalian merasa bingung mau bahas apa ini? Ini bahasa Banjar. Kenapa ujar guru itu artinya adalah apa kata ustadz, seperti itu. Nah, kita bakalan mereview tayangan yang sebelumnya, yang mungkin tayangan sebelumnya itu gua bersama Guru Kausari. Di sini gua bersama sahabat-sahabat yang luar biasa. Kita bakalan membahas juga nih tentang video yang sebelumnya. Di sini ada Guru Abdul Salam dan ada Al Ustadz Al Mukarram. Masya Allah. Ustadznya Karam. Ustadznya Karam. Tinggalan. Nah, beliau adalah Ustadz Maliki. Wah, masya Allah, ini suara beliau luar biasa. Nah, kita bakal ngebahas sama-sama di sini. Tapi sebelum itu semua, seperti biasa guys, kita intro dulu. Oke, kita langsung aja. Mungkin apakah guru ada pertanyaan? Ya, ente kan duduk sudah bersama Guru Kausari. Nah, belajar guru di antara Ujar guru tadi lah. anak tahu kami. Jadi kenapa ujar guru tadi? Maliki tadi mendengar lah. Belum tadi ke WC. Saya Jadi kita mendengar. Nah, ini nanti ingat apa? Nah, tadi kita sedang membicarakan tentang apa sih sejarah itu, seperti apa sejarah itu menurut sudut pandang Islam, dan ya untuk keseharian kita itu apakah penting sejarah itu untuk dipelajari. Dan kata Guru Kausari, kata beliau, bahwasanya sejarah itu sangat penting karena kita bisa belajar dari masa lalu, kejadian-kejadian masa lalu, bagaimana kita bisa menjalani hidup yang sekarang menjadi lebih baik melalui sejarah tadi. Nah, apakah Guru ada tanggapan mengenai hal tersebut nih Guru? Ada kayaknya. Tapi sebelumnya, sejarah itu penting kan dulu baginya, Mak? Menurut enggak. Waduh. Enggak menurutnya, Mak? Penting. Apa tadi? Ya. Alasannya tadi yang disampaikan Ustadz tadi. Banyak sih. Putar-putar. Itu kan napa jadi ustadz? Iya. Napa jadi guru? Belajar Guru. Napa jadi nyawa pulang napa? Belajar ulun lah. Jadi sejarah itu lumayan penting, bukan lumayan, sangat penting. Karena kita di sini mengenang jasa-jasa orang yang terdahulu, para pelaku sejarah. Al-Fatihah. Mengenangkan kita, mengenang jasa pahlawan yang telah mendahului kita. Aduh, ya Allah. Kan seperti itu, kita disuruh mengenang jasa pahlawan seperti. Iya. Iya. Nah, itu sejarah orang-orang beriman, orang Islam, siapa saja, Soekarno misalkan, Soeharto, itu kan presiden kita, atau Hashirama atau Birama. Kenapa tekan Naruto kita? Jangan ke Naruto, Bro. Seperti sejarah Islam itu ada cukup banyak. Apalagi kalau undur sampai ke Nabi Adam, Qabil, Habil dan lain sebagainya. Pasti ada hikmah di balik sebuah sejarah. Dari sejarah masa lalu, kan masa ada 3. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tidak bahas keseluruhan ayat. Artinya, Wal 'asrnya aja. Masa demi masa. Bahkan lagu siapa nih Bahari? Demi masanya ada lagunya. Iya. Siapa nih katanya? Itu mana? Ya. Maksud dah tentang lagunya tuh buat abuk rasanya buahnya Numputan lu. ungu. Dan demi masa. Nah, demi waktu. Demi waktu. Waduh. Sama aja waktu masa sama aja. Iya. Nah, Jadi makna dulu lah. Iya maknanya demi waktu kan. Jadi waktu itu berharga. Waktu itu ada 3. Sa'ah,
waktu, bahkan masa itu ada 3, masa lalu, masa kini, masa depan. Iya. Nah, masa kini kita sambil ngopi, makan kuaci, membahas Napajar Guru. Napajar Guru tadi. Itu masa kini. Iya. Nah, Napajar Guru itu masa lalu sudah terjadi kan? Sudah terjadi. PL Madi jarang tuh sudah betul, terjadi. PL Madi aduh nih Nah. anak-anak pondok nih aduh. Nah, jadi PL Madi. apa yang terjadi yang sudah dibahas oleh guru, Ya. Napajar Guru tadi, Iya. kita bahas sekarang nih hal untuk mengambil hikmah gasan masa kena setelah ini. Jadi tahu kita misalkan di dalam sejarah ada pertikaian perkelahian Qabil dan Habil gara-gara bebinian dia. Gara-gara binian dulu lah. Boleh. Camuh dulu laki bini, camuh berisanakan. Kan gitu nih. Iya. Gara-gara bebinian camuh berisanakan, kita turuti kah? Ada tuh hikmah. Iya. Misalkan gara-gara nasab pulang, bedoba ading nih bisa nasab bagus. Barang ngaran Hasan Husin kah? Atau Ahmad Lon Adul kah? Gara-gara bokok koyoan aja nih. Tahu takalahi bagus lah. Kada bagus kalau bagus. jangan terjadi Jangan lagi. terjadi. Itu hikmah salah satu di antara mengapa pentingnya, bahkan di nyawa tadi apa? Bukan lu mepet, sangat penting sangat penting itu nomor. Dasar bujur kayak itu. Dasar bujur loh. Itulah. Nah itu sejarah. Gila. Jadi bujur kalau Napajar Guru tadi. Jadi kadang Napajar Guru jangan nyawakin bujur. Membahas pentingnya sejarah. Sangat kayak itu nah. Bahkan kalau kita putar-putar lagi di antara sejarah ini. Putar dulu. Putar benar. Putar lah. Ngaran waktu tadi. Kayak bujur. Jam aja tau bingung mencari 13. Ibu putar aja, tak boleh pulang ke satu. Nah jadi putaran. Nah untung dan bawa tasbih. Kata minum kopi pindah tidak. Tasbih ini kan? Iya. Ini checkpoint. Checkpoint. Ini sini ada 33 checkpoint. Jadi aku punya niat ingin membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jadi checkpoint pertama sampai ke sini. Apalagi ngapa jadi fungsi tasbihnya ada? Iya. Pertama, fungsi tasbih ini ada untuk mengingatkan orang-orang seperti nyawa. Nah, ya ulun. Nyawa tuh bakal kacamata hirang. Habis itu, Bang. Belum tentu melihat. Iya, hari malam kan hari malam. Masih untung ini masih kelihatan lah. Masih bening. Nah, 1 2 sampai Ayo 3. gitu orang jingok lah. Nah, jengok tuh. Nah, jadi coba orang kalau bertasbih, aku ada target 33. Iya. Adepkah lampunya? Ada gue. Atau buta orangnya? Bahar kalau anggarannya. Nah, bahar. Lalu pakai tasbih supaya mengingatkan 33. Oh, sampai 30. Checkpoint sini. Ada Checkpoint. Seperti itulah kehidupan tadi. Jadi setiap kehidupan tuh ada checkpoint. Kita punya program yang banyak. Ada 10 program ke depan. Kemudian kita untuk menapaki perjalanan menuju 10 program tadi. Checkpointnya harus kita singgahi. Anak boborak kah nyawa langsung ke 10-nya. Wah, langsung sampai gitu. Waduh. Pak Minato itu. Itu gini ilmu tobi rambut dipakai. Minato. Hokage. Minato. Masyaallah. Mantap guru salam nih. Anime. Nah, Wibu pian guru. Wibu apa pian? Wibu, Wipi dan Willy. Jadi Kenapa biar paham itu gue? Nah, mau Wibu, mau Wibi, mau Bawi bareng aja. Nah, tapi by the way nih guru. Iya, By iya. the way. Oh, campur aduk aja kita time nih. Binika Tunggal Ika kita. Binika Tunggal Ika. Kita nih disponsori. Apakah kita disponsori oleh Kuaci Rebo? Kada. Nukar tadi kita. Kita beli guys. Kita tidak disponsori tapi ya. Cuma rame penderan mun ada kopi. Iya. Ada cemilannya. Makanya orang Bahari lah, ini orang Bahari nah. Di Banjar itu pakai banget. Sejarah juga nih. Makanya itu. Makanya Iya, apa iya, jadi betul. guru? Ada kenapa jadi guru Bahari itu nalah? Apa jadi guru nah? Apa juga nih? Mengaji bepicik nangai. Nah, mengaji bepicik tuh nah. Itu bahasa Banjar tuh. Bahasa Banjar. Bebicik mengaji. Arti mengaji bepicik sambil mengaji memiciki kuaci. Iya. Artinya apa? Mengaji itu lawas karena memiciki kuaci ini
lawas banget tuh butingnya lama sekali guys. kadang mau mengaji itu sumat bepicik tunggal butingnya Kalau zaman- makanya sambil penderet nah bepicik lawan kuaci bahari itu kacang nang dipiciki Bahari balum kacang. lagi kacangnya hangit loh Jadi dulu tuh pakai berarti udah memang benar bahasanya ini bahasa dudukan sambil ngopi sambil makan kacang jadi asal mula kata mengaji bepicik mengaji bepicik tuh mengaji waktu zaman dulu itu ada kacang. Jadi pelan-pelan mengajinya tidak boleh dengan terburu-buru waktu yang panjang. dengan Dengan waktu yang panjang. katakanlah kita duduk santai ini menghabiskan kuaci yuk siapa yang bisa mengatakan mau diluruk langsung kah ada pasti bagemet dan itu masuk ke kalam Imam Syafi'i. Iya. Ada Diwan Syafi'i yang mengatakan ala lantana lal ilma illa bisittatin. Lihat, ada 6 syarat mengaji. Iya. Ada kan di situ watulu Zaman. zaman irsyadu ustaz petunjuk guru, Iya. tulus zaman ongkos. Iya. Nah, Waktu yang lapang, ya. waktu yang lapang. Mantap lah. Buat kalian semua nanti mungkin yang ada mungkin kurang mengerti dengan bahasa Banjar sambil belajar nanti gua kasih subtitle di bawah sedikit ya, translate-nya ada. Jadi tenang aja. Tetap saksikan lagi ya. Apa Nah, aja, jadi berulah berarti penting mana Bang ada sebujurnya. Nah, Sejarah itu memang penting sekali. Dalam artian itu ya sangat berpengaruh lah di kehidupan kita. Bayangkan ketika ada sejarah yang dipalsukan, bagaimana tuh? Jadi rancu kan akhirnya mencari kebenaran, bukan kebenaran yang didapat, tetapi pembenaran mungkin yang akan didapat. Nah, itu sangat salah mungkin di ya. antara pentingnya sejarah lagi. Itulah pentingnya. Di antara pentingnya sejarah ini, Iya. motivasi itu pasti menciptakan orang malu kan? Kan kita sudah bahas tadi masa ada 3. Iya, iya. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Iya. Nah, apa yang sudah terjadi itu menjadi sebuah sejarah, histori bagi kita. Lihat, orang ingin memotivasi orang lain pasti melihat kisah orang-orang sukses kan. Iya, iya, Si iya. Anu tuh nah sukses, nyawa anak jadi nampak. Kan kayak itu. Nah tuh kadang apa jar guru, napa jar kuitan pulang Nah. buat jono kayak itu. Kuitan guys. Kuitan adalah orang tua. Bahasa Napa jar Banjar. kuitan kayak itu. Makanya napa jar guru ini istilahnya tuh sebenarnya sering kita temukan di rumah. Waktu anak-anak belajar ke sebuah sekolah atau majelis taklim, sampai ke rumah kan mama abahnya ada umpat. Tapi menakuni lo anak-anak, nak napa jar guru. Iya. Kan gitu. Jadi kata napa jar guru ini sejarahnya dari kuitan juga. Dari orang tua kita. Lihat apa yang kita bahas semua sejarah loh. Apa dia guru tadi lah? Dan yang membuat kita menjadi seorang muslim, Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya keyakinan itu adalah orang tua dulu. Kenapa jar guru juga? Apa jadi guru? Kenapa jar guru? Mbah guru dong menyesahakan kita ilmu agama. Kita mesti berterima kasih dengan guru-guru kita ya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian kita cinta dengan negeri ini karena ada informasi baik Iya. tentang sejarah. Dan kita berhati-hati dengan pembunuhan apa segalanya, misalnya ada yang oknum-oknum kada bagus. Iya, iya. Napa juga awalnya? Napa jar siapa? Nah, pelajar siapa? Nah, kalau guru ini menunjukkan karena sosok guru itu memberi petunjuk, membimbing, mengarahkan. Jadi kalau guru membuat keributan ini sebenarnya anu nggak ditinju tuh. Kamu lah orang Bado tuh apa? Itu bukan guru. Masa guru mau lah orang dua belah pihak berkelahi? Iya, iya. Bahkan yang ditugaskan sudah ada tuh. Iya. Sudah ada. Cuman hak anak menjalani jalan tuh silakan. Ada pang disuruh lah. Setan aja tuh nang menjuruh kita bakal lahi Qabilun Habil tadi. Sejarah bahari. Nang mulah Kabil Habil bakal lahi. Setan. Adalah Nabi Adam menyuruh nak hendak tahu kekuatan nyawa. Bil nyawane punya keahlian bunga, kembang, sayuran, apa tanaman tuh apa namanya kita sebut perkebunan gitu. Ya, perkebunan. Bil pertanian dan perkebunan nyawa ahlinya. Kemudian Habil di sana peternakan nyawa. Mbah bisa kambing, bisa onta, bisa apapun binatang di saat itu nyawa peternakan di perkebunan. Udah hendak melihat nyoba adu, duel. Kada ada sih madu. Nabi Adam kada madu. Nah, kada ada kalau sebab itu berkelahi kada ada. Malah dari hasil itu lillahi ta'ala serahkan pengorbanannya ke Tuhan apa. Itu petunjuk sang guru masternya di zaman pertama. Iya. Nabi Adam. Sejarah Nabi Adam tuh. Tapi yang mulai pertikaian sejarah siapa pula? Awal guru jahatnya nih. Guru lah itu kada cocok disebut guru. Kada pantas disebut guru.
jika meulah urang nah bertikai. Oh, Setan setan. pantas lah. Apa kata apa di dalam Al-Qur'an? Jadikan setan itu sebagai musuhmu. Maulah guru dimusuhi. Iya, iya, iya. Ada pantas guru dimusuhi. Guru itu ikutan. Sedangkan ayat menyuruh fattakhiduhu aduha. Iya. Jadikan setan itu musuhmu. Jadi akan ikutan, akan lucu nih. Boleh. Muntungnya Al-Mustafa Al-Muqtada. Iya. Rasulullah adalah ikutan saya. Ayo Muhammad. Bagus banget. Nang diumpati jalan setan. Jadi bingung nih di Siratal Mustaqim. Karena mana nang nyawa jalan nih? Bingung pian. Doa hari-hari di Siratal Mustaqim. Iya, iya, iya. Jalannya. Baik sekali gila kita. Boleh jalan 3. Iya. Boleh simpangan dulu. Iya boleh simpangan bang. Lurus terus. Tarumpak kamera nah. Yang listrik di hadapan. Mantap. Gitu. Jadi napa jar guru tadi kayak pemaliki menurut ikam? Bagus. Penting juga tuh diingatkan. Penting lah. Penting benar. Karena apa? Semua hal yang berkaitan dengan sejarah penting diingatkan. Iya, jadi apapun yang berkaitan dengan sejarah itu penting untuk diingatkan. Termasuk juga penting menurut ini ndak komentari pulang kan. Ya, Guru kita Maliki. komentarin Maliki. Oh, jar guru Maliki tadi kan. Napa juga Maliki tadi? Napa jar guru Maliki tadi itu semua sejarah penting termasuk sejarah mantan. Ada sejarah mantan. Sejarah mantan. Jangan bicara mantan guru. Biar tidak terulang kembali kan. Jangan. Iya. Semua sejarahnya penting. Iya. Dan saya setuju itu. Kalian setuju nggak sejarah mantan? Sejarah Saya. mantan itu perlu diingat. Aduh, jangan diingat. Tapi jangan diulang. Jangan diulang. Jangan di replay lagi. Iya. Pokoknya setiap sejarah yang negatif jangan diulang. Untuk Iya, yang positif untuk masa depan. Jadi sejarah ini kan bicara masa lalu. Pembicaraannya di masa kini. Iya. Untuk masa depan tuh kita punya saringan. Menyaring yang negatif jangan dijadikan, yang positif yang dijadikan. Sejarah kan Qabil Habil bakal diikuti lah. Iya, jangan. Tidak, itu kan negatif. Makanya sejarah itu diperlukan, ambil saringan. Ya, Wah, luar biasa ya. Dan tadi juga ada tuh kata guru Kosari juga tadi kan. kenapa juga guru tadi? apa aja guru? Guru tadi itu menceritakan seorang sosok yang sangat luar biasa. Siapa tak? Siapa Jersidin? Abu Yasyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Luar biasa beliau, Masya Allah. Wah, pokoknya kedermawanan beliau luar biasa, kewibawaan beliau luar biasa. Dan ada tadi yang sangat membekas ya diingatan itu, bahwasanya Guru Kosari itu berkata seorang murid itu bukan hanya sekedar murid, tapi seorang anak. Karena ada 3 orang tua. Yang pertama itu adalah orang tua kandung biologis, yang kedua adalah mertua kita, kemudian yang ketiga adalah guru. Jadi ketika kita mendurhakai guru, sama saja kita mendurhakai orang tua kita, karena kita mendapatkan ilmu dari guru juga, dari orang tua juga, baik itu orang tua kandung maupun mertua. Dan semua itu sangat ditekankan sekali oleh Abu Yasyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Makanya ketika ada murid-murid yang belajar di sana, beliau menyantuni, beliau dermawan sekali, sangat memperhatikan. Bahkan tadi ada cerita Guru Kosari ketika duduk di majelis beliau itu lupa membawa pulpen. Oh, pulpen. Ya buat nulis. Padahal beliau itu duduk di paling pojok dan tidak mungkin ada yang tahu guru itu. Tapi Abuya mengetahui. Masya Allah. Bagaimana di Mata batinnya itu ya. Iya, jadi ibaratnya mau perang tapi senjatanya ketinggalan, nah gimana nih? Jadi ada teguran gitu. Ada teguran tuh. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya beliau itu. Nah, menurut Pian sosok beliau itu seperti apa nih Guru Kosari, Guru Salam nih, Masya Allah. Gimana nih kita menyikapi hal tersebut seperti itu, dan luar biasa kan? Apa yang disampaikan oleh Guru Kosari, apa jar guru tadi itu? Ya. Abah terbagi 3 benar. Ya. Bahkan kalau khusus, lebih khususnya lagi ada yang bilang 2 aja. Abul Arwah dan Abul Ajsad. Abahnya ruh kita dan abahnya badan kita. Karena di dalam setiap insan atau makhluk ini
punya ruh dan jasad. Ada jiwa dalam dan raga yang di luar, jiwa dan raga. Nah, jadi kalau untuk raga itu abahnya ya orang tuanya. Itu kan yang memberi makani seperti kuaci. Kuaci rebo. Kuaci Iklan gitu aja. Supaya apa namanya nih? Perkembangan pertumbuhan biologis kita naik. Iya. Termasuk juga itu mertua itu masuk di abul jasad masuk. Karena anaknya yang perempuan diberikan kepada kita dengan jalan sebuah pernikahan yang halal. Tapi untuk masalah rohani ya, batin ya, dan jiwa kita ini, nah ini guru yang tahu. Makanya jadi ada abul arwah dan ada abul jasad. Kemudian kode abul arwah dan abul jasad yang dua ini, para ulama mengkombinasikan lagi siapa supaya kita lebih mudah mengenangnya. Abul jasad adalah Nabi Adam alaihissalam. Karena beliau yang pertama yang bikin manusia semuanya ada bersaudara. Kabil dan Habil tadi. Kembali lagi sejarah Nabi Adam. Kayaknya kita ini bicara sejarah Nabi Adam kayaknya. Kan kembali sosoknya kan Nabi Adam belum Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, si ganteng kan. Bentar lah. Suatu saat kita santai aja ngobrolnya. Maliki ganteng. Oh iya dong. Nah, kemudian Abul Arwah siapa? Iya. Abul Arwah yang jiwa. Abul Arwah siapa? Nah, itu berarti berhubungan dengan rohani. Nah, para ulama mengatakan beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk ilmu si rahasia kebatinan itu abahnya adalah Rasulullah SAW. Adapun jasad semua orang kok tahu kita ini anak siapa, Nabi Adam. Kemudian populasi selanjutnya abah yang kedua setelah Nabi Adam ya Nabi Nuh. Karena di sana kan orang tua yang dari Sam, Yafes dan Sam, Ham, Yafet. Nah itu ada di video yang sebelumnya juga tentang penyebaran ras manusia. Iya. Luar biasa. Lihat, saat kita melihat sisi kita ini manusia siapa sih saya? Sebelum saya ini siapa? Orang tua siapa? Tiba-tiba ada sebuah pemikiran Darwin kalau nggak salah ya. Ya, Darwin. Monyet katanya. Monyet. Oh, anak monyet. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Jangankan itu. Dibilang anak anjing aja marah. Anjing lo, anak anjing lo. Sarik. Anak warik sarik. Anak hantu sarik. Berarti kita tidak mengakui itu. Iya. Itu logika aja udah. Tidak mengakui. Tidak boleh. Mungkin sifat aja, sifatnya kayak anjing. Iya. Tapi tetap dia bukan anak anjing, dia tetap anak manusia. Yang pertama ada Nabi Adam. Karena mungkin setiap manusia juga memiliki nafsu hayawaniah juga. Pasti. Seperti hewan nafsunya. Iya. Luar biasa ya. Menurut Maliki seperti apa tadi? Ayo kita kembali ke bahasan seseorang yang bernama Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ayo, apakah ada yang napa jar guru nah? Napa jar guru tadi adakah yang diketahui tentang beliau? Kita kupas dari Ustadz Maliki. Waduh. Fajar guru tadi lah. Iya, napa jar guru tadi? Nah, momen yang ini saat penyampaian seorang sosok yang luar biasa tadi, kebetulan ulun ke WC. Jadi makanya ulun kadingat. Jadi ya ulun hendak takonakan pulang ada nang mendengarkan. Sidin jadi yang mendengarkan. Misalkan. Jadi Sidin tadi itu bahwasanya Allah yarham Abu Yazid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani pernah sampai ke Tanah Banjar juga. Benar. Bujur. Ada fotonya ada. Fotonya Kalau ada. ada salah fotonya tuh di Masjid Agung Al-Karomah Martapura tuh bersama guru Badruddin. Nah, Ya tuh ada gambarnya. Itu tersebar aja sudah tuh di mana-mana. iya. Sampai ke tempatnya arwah kayak guru ibad ya. Iya. Insya Allah tuh. Jadi bahkan sampai orang-orang juga pas di Solo, beliau kan pernah ke Solo juga di sana. Itu sampai orang-orang di sana tuh terpana melihat. Oh, waktu di Jawa nih. Siapa ini Sayyid Muhammad ini? Aibahnya luar biasa, ganteng. Wah, pokoknya luar biasa lah sosoknya kan. Bahkan sampai ada yang mengatakan, wah ini seperti melihat Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau kita ngelihat Maliki juga. Iya. Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Al-Maliki. Kan ada Al-Maliki. Nah, ngaran nyawa ini kenapa sejarahnya? Nah, sejarah namanya Jadi ngaran Maliki. Nah, itu tadi pentingnya sejarah. itulah pentingnya sejarah. Kenapa ngaran nyawa jadi kuitan mengarani atau gurunya mengaranin itu kenapa? Kata deh. Mungkin orang tua ulun memiliki rasa yang kagum Iya. dengan sosok yang bernama
Maliki ini. Siapa tuh Maliki? Malikin Said. siapa? Si Din kah? Belum kada tahu juga bang lah. Kombinnya Malikin Maiki Muska atau kayak pakai nahan lucu juga jadi nyawa pakai kacamata hirang kayak Miki. Jujur lah. Mbak tuh siapa teh? Jadi ada sosok Malikin. Imam Malika. Barangkali Imam Malika kan orang yang bermajhab Jangan penjaga neraka aja kalau lah. Malik juga nih. Tapi ada juga yang bagusnya Maliki nih. Menjaga Maliki, aja kan? Maliki Yaumiddin. Ya. Barangkali potongan ayat itu. Ya, Bisa juga. jadi pas nyawa hendak ditasmiyah kaganangan surah Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Maliki. Nah, Maliki jatuh. mantap nih Maliki Yaumiddin. Ngarannya juga bisa juga pang waktu itu si imam ini membaca surah Qul a'udzu birabbinas. Iya, Qul a'udzu birabbinas Maliki. Nas ilahin nas min syarri waswasil khannas. Ya lagi waswisu pisudurin nas min al-jinnati wan nas. Jadi terkenal benar nyawa ini lah. Mudahan aja. Mbak di apa yang Fatihah. diharani itu. Mbak di Fatihahnya diucapkan sebagai taan. Iya, 17 kali iya. sehari manusia baca orang Islam. Aduh, Maliki. Dan ya artinya positif aja bro. Dan sebut positif musir hantu nih tuh. Iya. Dan semuruknya hantu loh. Bisa jadi. Ayat itu dia tuh. Apa hantu? Kecuali nyonya jadi hantunya. Janganlah. Oh sudah ada ayatnya tadi. Fattakhiduhu aduwa. Jadikan musuh. Makanya menjadikan musuh itu punya berbagai macam teknik. Duduk bersama bukan berarti berteman kan? Iya. Bisa Mbak, jadi. kalau ya Main catur bermusuh, duduk berdua. duduk berdua. Main catur musuh-musuhan. Jadi kalau teman kalau kita duduk sekedudukan itu belum tentu. Istilah kalau guru ini kan Mbak. Duduk sekedudukan belum tentu sama kedudukan. Atau duduk sekedudukan beda kedudukan sama ibaratnya. Duduk sekedudukan beda kedudukan. Iya. Kita duduk sekedudukan tapi beda. Yang ini apa pin yang lebih nyamannya bisa Mbak? Aduh. Informan kah atau apakah? Aduh. Agen ganda. Agen ganda. Piannya siapa? Tukang Gaming. Helmiu. Gaming. Nah, Gamer. kan keren. Kan kita nih sekedudukan. Iya. Tapi beda kedudukan. Duduk lawan abah tetap aja ada anak ada abah beda kedudukan, beda pangkatnya. Jadi kalau kita melihat orang duduk bersama, jangan-jangan ini sekomplotan. Ini ada nah kalau kan jangan sangka benar. Orang sembahyang misalnya di masjid nang lain mazhabnya. Lalu jadi ponis tak bani pindah aliran nih, pindah mazhab nih. Sampai bana buruk sangka. Jadi tangati itu oleh guru sekumpul jangan buruk sangka aja Tidak boleh lah. catatan sih. Harus husnuzon terus. Benar. Tapi kalau soal sejarah tidak bisa selalu harus husnuzon. Iya. Kita mesti Makanya cek di filter. literaturnya. Di filter juga. Nah, kita narasinya seperti apa, literaturnya, referensi Sumbernya dari seperti kata guru Kosar yang sebelumnya juga. Iya. Mengenai soal sejarah, Banyak kita mesti pengalaman cross check sejarah. lagi apa narasi-narasinya, nanti yang literaturnya seperti apa, referensinya seperti apa supaya tidak salah lah dalam menilai sebuah sejarah kan. Ya. Karena bahaya ketika kita mengambil referensi tapi itu adalah kerancuan sejarah yang dibuat, itu menyesatkan, bahaya, sesat menyesatkan akhirnya kan. Karena Sesat lagi menyesatkan bro lah. Sesatkan. karena Kasihan orang sudah sasar, jangannya dituduhkan ini disesatkan ulang 2 kali sakit nutup. bahaya itu. Sudah jatuh ketimbang tangga jurang tuh. Gugur pulang bro lah. Gugurnya. Lobak. Mau kayak budik datanya tangkup lawan nyawang ini aduh udah hangkup pakai sekali. Iya. Aduh. Mantap benar. Nyaman lah kuacinya. Oh iya. Iklan jangan. Nah, ini Rebo. Tayangan ini tidak disponsori oleh iklan apapun belum. Iya. Nah, ini bahas pulsa namanya. Iya. Nah, kejar guru ada lagi. Jadi mengenai sejarah tadi cukup sampai di situ. Dalam artian ya kesimpulannya mesti pada akhirnya sejarah ini sangat berpengaruh di kehidupan. Bahkan bisa sampai mempengaruhi keyakinan kita juga. Dari sangat pentingnya sejarah. Ini sangat pentingnya sejarah karena seperti mengenal Rasulullah pun kita harus ya tahu sirah nabawiyah. Bahkan dari kacamata kita. Balas Balas dendam Jepang supaya kacamatanya ini. Nah sekarang bro Nah, Iya, dari kacamata ini balas dendam itu ada kan sejarah.
mendengar sejarah tapi tidak disaring negatifnya. Dia balas dendam. Iya. Kenapa jadi benci dengan A? Karena mendengar kabar. Ikam tahu lah nak, gara-garanya Abah Ikam tuh tajun entah kemana, lari entah kemana. Kada tahu, asal kada tahu kan bapaknya damai hatinya. Tapi sudah dapat kabar, ini ceritanya begini. Jadi sejarah kan? Si anak tidak bisa menyaring. Iya. Dendam akhirnya. Bahaya. Iya. Tapi kalau kita bikin lucu dikit, ini ulah contoh lucu ya. Kita misalkan punya istri, dia punya tato kecil aja. Gimana guru? Di tempat rahasia yang hanya boleh diketahui suaminya. Jangan diperjelas Maliki. Iya kan? Ini contoh ya. Entah di belakang atau di mana, nggak ada yang tahu. Tapi saat mereka berdua kan kelihatan aja, oh sayang punya tatoan. Sejak kapan? Ya dari umur belasan tahun udah ada tatoan ini. Dari dunia yang macam-macam. Oh begitu. Kemudian dia punya anak akhirnya, kan hubungan suami istri. Tiba-tiba sang anak melihat tato ibu yang kecil tadi. Nah ini ada hikmah kecil juga, kecil aja tapi jangan sepelekan. Tiba-tiba sang anak, bah apa itu yang ada di daerah kecil ibu itu, di pinggang misalkan atau di area kaki, ada kayak bentuk apa gitu, kartun Doraemon atau apa. Padahal itu tatoan. Dan si anak sudah belajar di sekolahan bahwasanya tatoan ini tidak nyampe apa-apa gitu atau tidak boleh atau apalah hukum yang negatif. Tapi sang ayah dengan kebijaksanaan ini yang bagus, tanya kepada ayah si anak, mengapa ibu punya tatoan? Jadi kata si ayah, oh itu nak, abah lupa kemarin. Ceritanya dibedakan. Abah lupa, abah kemarin itu beli pulpen warna-warni, kemudian abah tulis-tulis sayang sama ibu bercanda. Tiba-tiba yang abah beli pulpennya permanen, nggak bisa dihapus lagi. Sehingga anak tadi tidak mengenal masa-masa kelamnya ibu. Dikiranya itu bercanda ayah dan ibu, agar si anak tidak membenci ibunya. Wah, mama ndak penjahat juga lari. Seandainya tahu sejarah. Seandainya tahu kan. Makanya terjadinya balas dendam itu karena tahu sejarah tak bisa disaring. Makanya penyaring ini loh, lo punya pikir, apalah tak kilun. Ada berpikir kan mak. Ada berpikir kan mak, ini efek memang kayak ini. Harapnya kacamata sih. Ini bahaya. Haro Belikan ini emang kardian nih kebuka macam-macam sejarah pacangan nih. balik Belikan doa sekarang kacamatanya sekarang. kembalikan kepada tempatnya. Jangan dipakai itu kacamata, bahaya. Nah itu. Jadi cara pandang kita. Cara pandang kita, pola pikir kita kembalikan ke sana lagi ya. Luar biasa nih. Asik ya pembahasan seperti ini ya. Kita mereview video-video yang sebelumnya Sambil makan kuaci. sambil makan kuaci. Pokoknya kita membahas kenapa guru-guru ya. Iya, dan buat kalian mungkin yang pengen tanya-tanya juga kepada Guru Abdul Salam, pada Maliki, bisa boleh tanyakan aja di kolom komentar di bawah nanti. Ya kan, nanti bakalan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin nanti ketika ada upload video baru, kita bakal nge-review video tersebut. Apa aja guru kan? Apa ujar guru tadi? Nah, apa ujar guru tadi? Ya seperti itulah mungkin insyaallah ke Dan depannya. insyaallah ke depannya saya bersama Satama juga akan selalu memberikan Plus tuh Ustaz lah. Iya, terserah aja mau apa. Pokoknya duduk santai seperti ini siapa Iya, aja iya. boleh kan. Anak Jawa kan memiliki muncul pulang atau kada terserah. Pokoknya kita bebas Ya. membahas kenapa biar guru. So buat kalian semua, terima kasih yang udah hadir di sini. Mungkin yang di rumah sedang baring-baring, tidur-tiduran, atau sedang memikirkan dia masa lalu, sejarah kalian si mantan tadi. Tapi jangan lupa buat kalian semua tetap semangat terus dan jangan lupa buat subscribe, like dan komen juga di bawah jika ada pertanyaan dan share juga kepada sanak family kalian dan kalian bakal menemukan ya insyaallah video-video seperti ini lagi kita bakal nge-review ya kan video-video yang sebelumnya juga. Nah Pak Ujar guru Masya Allah. Terima kasih banyak buat kalian semua, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.